Kongsi masih bersama kita di Kongko bareng SMSI. Nah, kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan komunitas lari, kali ini kita ada di mana coba? Kita sekarang lagi ada di UMKM khususnya di Bandar Lampung yang punya citra produk unik nih. Dan kali ini kita sudah bertemu dengan ownernya langsung. Oke, boleh perkenalan dengan abang atau pak siapa di sini? Apa aja ya bang ini? Bang boleh, pak juga boleh. Tapi biasa kawan-kawan manggilnya bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Robi. Kebetulan saya owner dari Ganias Cake ya. Salah satu UMKM yang kita konsentrasi di pembuatan kue kering, kue basah, legit, kemudian macam-macam aneka panganan lah ya di Bandar Lampung. Tepatnya di Kemiling kita tinggal. Oke, jadi memang konsennya kue-kue kering dan basah kayak lapis legit tuh juga Tapi lagi juga produksi. produksi juga. Wow, berarti lebaran banjir ya Bang Robi ya? Mudah-mudahan nggak banjir banyak. Kalau banjir kelelep. Iya juga ya, benar. Sedang-sedang aja airnya. Jangan banjir malah ya. Yang banjir tuh pesanannya. Iya, pesanannya. Oke, Ganias Cake. Ya. Begitu aku dengar nama UMKM Ganias Cake, dengar tuh kayak ini nama-nama UMKM India kah, Ganias ya kan? Atau produk apa ya gitu. Tapi ternyata ketika kesini ternyata aneka ragam macam makanan-makanan yang bisa dibilang udah jadi identik lah di Bandar Lampung itu sendiri ya. Itu dipasarkan di sini. Nah, sebelumnya Bang Robi, sebelum kita bahas lebih jauh tentang Ganias Cake ini, gimana sih dulu merintis usaha ini? Oh, merintisnya ya. Jadi kalau cerita versi aslinya itu sedih sebenarnya ceritanya. Jadi karena cerita ini memang bermulanya dari anakku yang nomor 2 itu namanya Gania. Jadi Gendis, namanya Gendis Gania. Kita kasih nama Ganias karena aku kepengen dia bermanfaat gitu ya. Dia bisa bermanfaat, dia bisa berkembang lebih jauh ya. Makanya aku kasih nama Ganias. Nah, awalnya pertama kali ini memang dari Ganias. Kita dulu bukan pemain kue. Kita dulu usahanya bukan di kue. Ya. Bukan fokus di kue, tapi ada satu masalah di mana akhirnya kita harus memutuskan beralih ke kue. Dan memulainya itu karena yang namanya Ganias. Karena yang namanya Gania itu. Jadi awal memang berarti belum punya basic. nggak ada basicnya. Jadi nggak ada basicnya. Oke. Cuman senang membuat. Jadi kebetulan istriku memang mewarisi buku-buku resepan dari almarhum mertua. Mertuaku memang suka sekali bikin kue. Jadi ditulisnya resep itu semua dari tahun 84. Wow. Dan buku itu sampai sekarang masih ada. Wow, itu kayak bentar lagi bisa dimuseumkan ya Bang Robi ya. Itu luar biasa loh, maksudnya tahun. berkat buku itu yang bisa bikin usaha ini jadi besar ini ya kan Bang. Wah, luar biasa nih, malah lebih tua bukunya loh. Lebih tua bukunya daripada hostnya nih. Oke. Akhirnya pada saat itu mulai tahun berapa ya sini Bang? Kalau kita mulai fullnya, kalau membuat kuenya itu kita sudah dari dulu ya, dari istriku dari belum menikah masih gadis, masih bujang gadis, sudah suka berbuatan. Tapi kita memutuskan untuk kita full di pembuatan kue ini tahun 2017-2018. Oh, oke. Ya, kita mulai memasarkan produk. Kalau untuk membuatnya dari tahun 2010 itu tahun 2000-an sudah mulai kita buat. Gitu loh. Masing-masing itu sudah, tapi nggak ada basic ke sana ya. Karena istriku basicnya kan kimia. Aku basicnya teknik mesin. Jadi nggak ada basic ke ini. Takdir. Takdir. Ini benar-benar mungkin bukan kalian aja yang bingung ya. Hostnya juga bingung ini karena dari kimia ke mesin ya, larinya ke kue. Harusnya jadi nuklir. Tapi malah jadi kue. Nah, itulah ya jadi poin utamanya ternyata gak ada hambatan untuk memulai apapun itu ya Bang Robi ya. Maksudnya mau kita dari latar belakang dari pendidikan apapun, selagi memang punya niat yang besar dan konsisten yang kuat, semua bisa kita buat gitu. Semua kita bisa buat benar. Dari 2017. Kurang lebih 2017 kita mulai menjual. Pada saat itu gimana? Produk pertama apakah
Produk pertamanya kita bikin dulu itu susu jelly. Jadi kita buat itu beberapa botol susu jelly. Pertama sekali kita menjual itu, alhamdulillah itu kok laku gitu loh, kita jual ya 10 botol gitu, kita jualnya 10.000 waktu itu ya. Aku jajain, aku malam bikin subuh tuh, habis sholat subuh bikin. Nah pagi itu kan di depan banyak orang lari. Nah kita di depan kan lapangan kelapa taruh ya. jajahi. Kita jual di situ. Oke. Nah, jual laku terus kita kok kayaknya laku, kita coba deh kue kita jual juga gitu. Kuenya dijual, alhamdulillah laku. Nah dari mulai 2018 itulah kita menemukan banyak dinamikanya, dan akhirnya kita ketemu dengan yang membuat Gania seperti sekarang. Oh, ada sosok berarti di belakang yang mensupport. Ya lebih ke apa ya? Aku boleh buka nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, teman seri gitu. Jadi Ganias itu 2018 sudah mulai berproses ya. 2019 itu aku sudah mulai masuk ke lembaga-lembaga yang menaungi UMKM, termasuk di dinas-dinas, termasuk di apa segala macam ya. Organisasi-organisasi yang dia membantu memberikan pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah aku ketemu dengan Rumah BUMN Bandar Lampung. Oh, oke. Jadi Rumah BUMN dan di bawah binaan PLN ya. Sampai hari ini sudah hampir 5 tahun itu selalu memperhatikan kita. Alhamdulillah Ganias bisa bertumbuh dari tahun ke tahun itu berkat dorongannya dari Rumah BUMN. Oke, memang jadi anak binaan Ya, kita anak binaannya. Betul, ya. dari nol, karena Ganias itu masuk ke dalam lingkaran UMKM itu tidak punya izin, tidak punya merek, tidak punya produk yang jelas, nggak ada. Kita cuma punya susu jelly dibotolin, nggak pakai merek. Oh, sampai akhirnya hakinya dibantu. Hakinya, ada halal, ada PRT, penjualan dibantu kita, semuanya Luar dikasih biasa. jalan. Ya, itu lagi-lagi berarti kan berkat memang. Berarti Bang Robi dong yang kejar bola, Ya, nyari info. betul, aku cari info di mana kita bisa bernaung. Tapi bukan berarti bahwa lembaga-lembaga yang lain tidak membantu ya. Hanya rezekinya mungkin kebetulan aku diarah ke sana gitu ya. Rezekinya seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap diperhatikan. Luar biasa. Oke, Bang Robi. Siap. Dari awal merintis sampai di tahun 2024 nih ya, sekarang udah masuk 2024, artinya udah sekitar mau 5 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Nah, pastinya apa nih yang bikin produk Ganias Cake ini eksis di kalangan konsumen? Karena kan ya kita tahu kompetitornya banyak. Ya. Tapi apa yang kita tawarkan atau rasakah? Ya, atau teknis manajemen lain yang Robi setting di sini. Jadi kita punya ini ya, kita punya resep rahasia. Resep rahasia terhadap menentukan produk yang mau kita jual. Kita punya cara rahasia gitu ya. Cara rahasia sebenarnya kita ceritain juga sama orang gitu. Jadi tadi ceritain di sini. Ya, jadi gini, yang pertama aku tidak percaya orang dewasa untuk menilai masakan. Aku nggak percaya orang dewasa untuk menilai masakan itu enak apa enggak. Itu yang pertama itu. Yang kedua, aku sangat percaya dengan anak-anak untuk menilai apa yang kita buat. Itu kuncinya. Jadi kalau aku kasih sama orang dewasa, percayalah 50% lebih bohong. Kalau kita kasih sama orang, kita tanya sama dia, enak nggak kue kita ini? Dia pasti bilang enak gitu. Karena minimal dia nggak enak kan gitu. Tapi kalau anak kecil kita kasih, dia nggak akan ngomong. Ada dua, dihabiskan atau dibuang. Oke, nah di situ melihatnya. Ya, jadi seluruh produk Ganias yang kita jual selalu kita tester dengan anak-anak. Baik itu anak kita sendiri, anak-anak kita tangga, anak yang nggak kita kenal. Oh, kita berikan sampel. Iya, sampel dong. Kita lihat cara dia makan. Oh. Kalau dimakan sama dia, dibuang sama dia, percayalah itu jangan dijual. Gitu. Nggak bakal enak gitu. Wah, berarti memang samplingnya ya memang kita nggak sayang-sayang soal. Enggak. Makanya kan ada aja UMKM ya, enggak. Sayang lah, rugi orang belum laku aja. Enggak. Orang belum laku kok masa mau dibagi-bagiin, kan ada ya Bang ya. Oke, tapi Bang Ruby pakai cara yang beda nih. Ya, ini ilmu baru nih. Ilmu baru, oke. Sampai akhirnya bagaimana kelanjutannya Bang Ruby? Ya kalau anak-anak itu menikmati makannya, kemudian dari cara makannya kelihatan kalau mereka antusias terhadap makanan itu, kita punya keyakinan hanya tinggal memperbaiki kemasan, penampilan.
rasa sudah oke. Karena packaging ya. Karena kita kan mainnya di kue nih. Kue kan yang paling utama yang pertama itu kan rasa kan. Iya. Rasa. Packaging itu nomor 2. Setelah kita berjualan menentukan produk, baru packaging nomor 1. Iya. Nah, tapi kalau untuk menentukan produknya, packaging nomor 2, kemasan nomor 2, rasa dulu aja. Kalau rasanya sudah enak, misalnya kita ngeliat nih anak, kita pernah ya, nggak semuanya yang Ganeas buat itu enak dimakan sama anak-anak. Ya, ada juga yang menurut kita enak, tapi kok anak-anak nggak mau makan ya gitu, misalnya kayak gitu. Ada, dan itu nggak bakal kita buat, nggak bakal kita pasarkan. Tapi kalau anak-anak makan, percayalah anak-anak itu kalau anak-anak suka, orang dewasa pasti lebih suka. Oh gitu, tipsnya ya luar biasa. Ya karena ya juga ya kalau dipikir logisnya kan karena memang ya udah jelas makanan rumah toples ya, misalnya yang biasa dijajain di meja tamu. Ya siapa lagi untuk disajikan, siapa lagi kalau nggak jeneng-jenengin tamu, keluarga, anak-anak ya. Ya juga ya. Ya kita nggak pikir sampai situ ya, segmentasinya kan pasti ya. Yo, yang beli kan pasti udah ibu rumah tangga, keluarga lah ya. Tapi segmentasi konsumennya yang konsumen. Kadang nggak di kejujuran konsumen. Jadi kita pernah ya, mohon maaf banget gitu, kita pernah ngeliat satu kasus yang dimana kita merasa bahwa ini makanan yang dikasih ini kok nggak enak di kita ya. Tapi kok orang itu bilang enak gitu. Kok dia berani maksain statement itu gitu loh. Padahal kita makan ini jelas nggak enak nih barang ini nih. Kita cobain satu keluarga tuh, enak gak sih? Nggak enak. Tapi kok ada salah satu dari orang yang dikasih itu dia maksain ngomong enak. Menurutku itu membunuh. Ya dia mengklaim sendiri gitu. Enggak, yang dikasih juga sama-sama dikasih. Oh gitu. Enak kok kata dia kan gitu ya. Nah, kesimpulanku sederhana. Orang tua, orang dewasa soal rasa sering bohong. Sering bohong. Karena dia masih punya nggak enak. Iya, karena kedekatan. Oh, ini teman teman kayak ngecewain gitu. Masa dikasih lu udah gua kasih ngomongnya nggak enak. Enak dong dikit gitu kan gitu. Kalau anak kecil masa bodoh ya. Kalau anak kecil mah nggak keruan dia. Kalau nggak enak dilempar sama dia. Oke. Bang Robi. Itu kan tadi perihal cara ya, misalnya gimana kita manage terkait produk kita. Tapi gimana langkah Bang Robi ngadapin persaingan nih, apalagi UMKM yang sifatnya makanan ya, yang apalagi itu udah menjamur banget. Nah gimana langkah-langkah Bang Robi atau adaptasi baru apa yang Bang Robi coba terobos untuk mempertahankan Ganeas Cake ini? Ya, yang pertama kita memastikan kualitas. Nastar ini kita punya lebih dari 7 resep. Sejak kita pertama kali memutuskan untuk menjual, kita lebih dari 7 resep nastar. Tapi kita memilih yang ini 6 tahun yang lalu. Ya. Wah, 7 resep. Ya, kita sudah observasi beberapa resep ya. Itu pertama kita memastikan kualitas rasanya. Kualitas rasanya kita pastikan dulu gitu ya. Terus yang kedua, kita menentukan harga bukan berdasarkan di sana lebih murah, di sini lebih mahal. Jadi seringkali misalnya kayak gini. Aku kalau live, bisa aku juga live ya. Seringkali Bang, kalau kue kita dibilang kemahalan itu gimana caranya gitu kan? Gitu. Ya. Kalau kita kan lu gimana caranya ngadepin persaingan pasar dengan kondisi kayak sekarang ini? Sebenarnya kita nggak ngadepin persaingan pasar ya. Sebenarnya kita sudah menentukan standar kita sendiri. Kayak misalnya menentukan harga jual, menentukan itu berdasarkan dari HPP dan apa yang kita keluarkan untuk menentukan harga jualnya. Jadi bukan berarti bahwa di sana 80.000, kok di kita 90.000 misalnya, mahal amat gitu ya. Enggak, kita tidak pada mahal atau murahnya. Tapi kita kualitas produk jual kualitas. Jadi orang yang membeli itu suatu saat akan memperbandingkan, dan kalau dia memang merasa bahwa kualitas itu baik ya, dia akan kembali. Ini contoh sederhana kayak gini. Nih, contoh sederhana ya. Sebentar. Ini. Oke, ini apa? Ini brownies apa? Ini havermut ini ini ya. Aku mau mencontohkan ini aja nih. Ini 2 hal yang berbeda sebenarnya pada kemasan. 2 hal yang berbeda ya. Ya. Ini ada yang pakai sealer. Ya, pakai sealer, ini nggak pakai sealer. Ini pakai pengaman, dia pakai segel. Ya. Ini nggak pakai segel ya. Yang ini harganya 52.000, yang ini 50.000. Konsumen pilih yang mana? Ini logika ya, kita logika untuk mempertahankan, kita memaksimalkan value dari produk. Kita maksimalkan dulu value produknya.